Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen penguji yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Baik, langsung saja saya akan simulasi seminar proposal yang berjudul Implementasi OpenSheet sebagai media digitalisasi informasi untuk meningkatkan transparansi dan pelayanan di desa ini. Saya atas nama Abdurrahman, NIM 2021060061. Abstrak pengelolaan informasi di desa-desa merupakan salah satu tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan di desa. OpenSheet telah diimplementasi sebagai media digitalisasi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi OpenSheet dalam mendukung digitalisasi informasi di tingkat desa serta dampak terhadap transparansi dan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada salah satu desa yang telah menerapkan OpenSheet dan diperoleh wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan OpenSheet mampu meningkatkan akses informasi dan mempermudah alur pelayanan desa, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap transparansi kualitas layanan kepada masyarakat. Temuan ini memberikan panduan bagi desa lain yang ingin adopsi teknologi serupa dalam upaya memperkuat tata kelola yang baik. Pendahuluan transparansi dan kualitas pelayanan publik merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintah desa yang baik. Teknologi informasi seperti OpenSheet memainkan peran penting dalam meningkatkan efisien dan aksesibilitas dan akuntabilitas pengelolaan desa. Desa Prado yang masih mengandalkan sistem manual menghadapi tantangan dalam transparansi dan kecepatan pelayanan. Implementasi OpenSheet diharapkan menjadi solusi untuk memperbaiki pengelolaan informasi. Digitalisasi ini selaras dengan upaya pemerintah untuk memperluas adopsi teknologi di pedesaan demi tata kelola yang lebih baik. Metode penelitian, pengumpulan data merupakan sebuah hal yang paling primer dalam penelitian karena data sangat mempengaruhi pada kualitas dan hasil penelitian. Beberapa metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam membuat sistem antara lain dengan melakukan wawancara, analisis, teori, studi ilmiah referensi, dan literatur yang terkait dengan tema penelitian.
Sugiono 2018. Untuk pengumpulan data sendiri menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri adalah metode penelitian yang mengutamakan pendekatan deskriptif, melibatkan penggunaan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggambarkan analisis teoritis, studi ilmiah, referensi, dan literatur yang terkait dengan kebiasaan. Literatur dengan masyarakat setempat normal dan nilai-nilai yang berkembang dalam konteks lapangan yang diamati Sugiono 2018. Metode pengembangan sistem. Untuk mengembangkan sistem, tata kelola percetakan penelitian menggunakan metode prototype. Model prototipe dipilih karena memungkinkan menggunakan berinteraksi langsung dengan versi awalan dengan sistem yang sedang dikembangkan sehingga penggunaan dapat memberikan masukan berkelanjutan selama proses pengembangan. Rohndi dan Yasi 2020. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan penggunaan tahap dalam pengembangan sistem menggunakan metode prototype. Communication tahap pertama adalah pengumpulan kebutuhan dan permasalahan penggunaan melalui wawancara dan observasi terhadap pemilik percetakan atau terkait. Pada tahap ini informasi mengenai kebutuhan spesifik, penggunaan, kendala yang dihadapi, dan serta ekspektasi terhadap sistem dicatat secara rinci. Hasil dan komunikasi membentuk garis yang akan dikembangkan. Perencanaan cepat dan desain awal. Pada tahap ini fokus untuk menciptakan desain awal dari sistem yang meliputi tampilan termuka, interface, serta keluar output yang diharapkan oleh penggunaan. C. Pembangunan prototipe. Setelah desain awal disetujui, tahap berikut adalah membangun prototipe awal dari sistem. Prototipe ini merupakan model sederhana dari sistem, memungkinkan penggunaan melihat berinteraksi dan elemen dikumpulkan pada berkomunikasi desain awal. Penyerahan, pengujian, dan umpan balik. Prototipe kemudian diserahkan kepada penggunaan untuk melakukan pengujian. Penggunaan interaksi dengan prototipe memberikan umpan balik terkait fungsi seletas, kemudian penggunaan, dan apakah sistem telah memenuhi kebutuhan mereka. Umpan balik ini digunakan untuk melakukan perbaikan dan menyempurnakan prototipe, sehingga pada akhirnya prototipe dapat dikembangkan menjadi sistem final yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pembahasan 1. Case web desa. Pada sistem informasi desa terdapat sebuah rancangan case yang diusulkan di mana terdapat dua aktor, yaitu admin, masyarakat, di mana diakses masing-masing. Activity diagram. Pada activity diagram, aktif ini digambarkan alur aktivitas yang terjadi di dalam administrator, melibatkan tiga komponen utama. Admin, sistem database dimulai ketika admin mengakses sistem dan dengan login, sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian admin masuk instrumen username dan password untuk validasi selanjutnya. Sistem memverifikasi data tersebut dengan
kebetulan di database. Jika data valid, sistem akan mengarahkan admin ke halaman beranda transfer. Namun, jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Setelah hasil login, admin dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mengolah surat dan pendudukan dan data pengguna. Tiga implementasi berikut ini merupakan tampilan antarmuka website desa yang telah dibuat. Pada tampilan beranda menjelaskan mengenai deskripsi dan fitur-fitur pada website Pradorato. Halaman beranda terdiri dari 5 section: profil desa, pemerintah desa, data desa, mitra kerja, dan galeri. Kesimpulan, penelitian ini fokus pada transformasi sistem informasi dan di tingkat desa ke dalam bentuk digital, menekankan penting penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dan kualitas pelayanan di tingkat desa. Operation sebagai platform perangkat desa. Pendekatan ini menunjukkan strategi yang inklusif dan adaptif dan memenuhi kebutuhan desa. Metode prototipe diterapkan dalam mengembangkan sistem ini dan menekankan proses tersebut proses berulang dengan keterlibatan aktif penggunaan untuk memberikan umpan balik. Pendekatan tersebut memungkinkan tercipta produk yang lebih relevan dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Penelitian ini eksplorasi bagaimana digitalisasi sistem informasi desa melalui prinsip dan metode prototipe dapat meningkatkan berbagai layanan seperti manajemen data, administrasi, pemerintah, dan pelayanan publik. Manajemen dan penduduk, administrasi, pemerintah dan publik. Penggunaan OpenShift dan metode prototipe juga mencerminkan komitmen terhadap kemiskinan karena karakteristik platform yang terbuka dan penerapan metode pengembangannya memungkinkan pembaruan serta mengembangkan berkelanjutan di masa depan. Kesimpulan penelitian ini diharapkan menunjukkan kontribusi digitalisasi sistem informasi desa terhadap tercipta desa yang lebih modern, transparansi, dan efisien. Sekian dari simulasi seminar saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.